10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke urutan yang ke-10. Di urutan ke-10 ada korupsi proyek BTS 4G, korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2020 hingga 2022 menempati urutan ke-10. Perkara yang menjerat ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Johnny Gerard Plate ini merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Di posisi ke-9 ada kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 pada tahun 2011 masuk dalam daftar korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Perkara ini menjerat ex-direktur utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar. Negara disebut rugi 609 juta dolar Amerika Serikat atau 9,37 triliun pada kurs saat itu. Di posisi ke-8 ada kasus ekspor minyak sawit mentah sebesar 12 triliun rupiah. Kasus mega korupsi lainnya adalah pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau yang disingkat dengan CPO dan turunannya pada kurun 2021 hingga 2022. Korupsi ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Hasil audit BPK pada 2022 menyatakan negara mengalami kerugian keuangan hingga 2 triliun rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 10 triliun rupiah. Di posisi ke-7 ada PT Jiwasraya sebesar 16,8 triliun. Selain Asabri, kasus korupsi juga terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan badan usaha milik negara BUMN ini Perusahaan badan usaha milik negara itu gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan auditor, negara rugi 16,8 triliun akibat korupsi ini. Dalam perkara ini, Beni Cokro dihukum 20 tahun penjara. Di posisi ke-6 ada PT Asabri sebesar 22,7 triliun rupiah. Tidak hanya di perusahaan pertambangan, korupsi dengan angka fantastis juga terjadi di perusahaan asuransi milik negara, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri. Kasus ini merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Korupsi dilakukan dengan menginvestasikan dana milik nasabah secara melawan hukum hingga akhirnya merugikan negara. Perkara ini turut menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro atau yang disingkat dengan Beni Cokro, ke dalam bui dan tuntutan hukuman mati. Namun ia divonis nihil karena sudah mendapatkan hukuman maksimal pada kasus asuransi Jiwasraya. Di posisi ke-5 ada kasus PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah. Kasus rasuah pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur menempati urutan ke-5 dengan kerugian negara terbanyak yakni 37,8 triliun rupiah. Perkara ini menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI dengan tempus delikti dari tahun 2009 hingga 2011. Dalam kasus ini, ex-kepala BP Migas Raden Priyono dan ex-deputi Financial Economy dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono dihukum 12 tahun penjara. Keempat, ada kasus Duta Palma sebesar 78 triliun rupiah. Kasus berikutnya adalah kasus korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan seluas 37 hektar di Riau yang menjerat Taipan sekaligus pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Perkara rasuah ini turut melibatkan ex-Bupati Indragiri Hulu periode 1999 hingga 2008, R. Tamsir Rahman. Adapun kerugian sebesar 78 triliun rupiah itu terdiri dari kerugian negara 4,7 triliun rupiah, 1,27 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 triliun rupiah.
Di posisi ketiga ada kasus BLBI sebesar 138 triliun rupiah. Sebelum kasus tata kelola minyak di Pertamina dirilis, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menempati kasus korupsi kedua dengan kerugian negara terbanyak dengan angka 138 triliun rupiah. Perkara ini dimulai dari krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan puluhan bank di Indonesia ambruk. Bank Indonesia kemudian mengucurkan bantuan dana sebesar 137,7 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank, tetapi dana itu tidak dikembalikan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menerbitkan hasil audit yang menyatakan negara rugi sebesar 138,44 triliun rupiah. Pada tahun 2007, Kejagung membentuk tim yang mengusut korupsi BLBI, namun penyidikan dihentikan pada tahun 2008. Meski mengakui ada kerugian negara, Kops Adiaksa menyebut tidak ada tindakan melawan hukum. Di posisi kedua ada korupsi tata kelola minyak di Pertamina sebesar 193,7 triliun rupiah baru dirilis oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak yakni 193,7 triliun rupiah. Dalam perkara ini Kejagung telah menetapkan 7 tersangka termasuk diantaranya ex-direktur utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan broker MKAR selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut kerugian negara ini bersifat sementara dan baru berdasarkan pada 5 komponen yang terjadi pada tahun 2023. Dan di urutan pertama ada kasus Tata Niaga Timah sebesar 300 triliun rupiah. Kasus korupsi pada Tata Niaga Komoditas Timah di PT Timah Tbk sejauh ini tercatat masih menjadi kasus rasuah dengan kerugian negara paling banyak yakni 300 triliun rupiah. Kasus korupsi itu terjadi dalam tempus delikti waktu terjadinya tindak pidana pada 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung. Perkara ini menyeret lebih dari 20 orang tersangka termasuk suami aktris Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz dan ex-direktur utama PT Timah Tbk Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani. Kerugian sebesar 300 triliun rupiah itu meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar 271 triliun rupiah, kemudian kerugian akibat kerjasama sewa smelter yang terlalu mahal sebesar 2,85 triliun rupiah, dan kerugian akibat PT Timah membeli biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan mereka sendiri sebesar 26,649 triliun rupiah. Nah, teman-teman Kevo, itulah 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Mimin Kevo kali ini mengutip informasi terbaru kali ini dari kompas.com. Terima kasih buat teman-teman Kevo yang telah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman Kevo yang sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi kali ini. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.